Pemirsa, kabarnya Rian The Massive membuatkan lagu untuk pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Dan katanya di dalam lagu tersebut ada kata takdirnya yang merupakan request dari pasangan tersebut. Wah, kira-kira ada apa nih ya? Dan bukan hanya itu saja, tapi kalau kita bicara tentang ya pencipta lagu adalah seorang Yovie Widianto. Kira-kira seperti apa sih seorang Yovie Widianto memoles penyanyi baru untuk diorbitkan? Gak sengaja, jadi waktu itu kan aku kan kebetulan punya partner bisnis namanya Kobas Krisurojo. Kebetulan ada beberapa bisnis yang aku jalankan sama beliau. Ternyata beliau lagi ngundang si Lesti dan Bilar saat itu, jadi nggak sengaja, ketemunya nggak sengaja. Tiba-tiba nyeplos, Mas Rian bisa nggak bikin lagu? Bisa. Gimana? Akhirnya mereka cerita tentang perasaan mereka, akhirnya aku bikin lagunya gitu. Dan cepat, cuma 5 menit doang bikinnya. Jadi ya memang based on true story-nya mereka, perasaan mereka dan memang aku tulis berdasarkan yang memang mereka pengen gitu saat itu ya. Jadi ya ngalir gitu aja sih. Ada lirik untuk kedepannya lebih untuk target nikah? Lah justru itu memang lirik yang tentang mereka menemukan seorang yang bisa menjadi pendamping hidupnya gitu. Jadi kayak si Bilar tuh lagi minta untuk si Lesti menjadi pasangan hidupnya. Kalau ceritanya seperti itu ya. Gitu. Kalau nggak salah ada kata-kata permintaan mereka berdua takdir ya. Takdir ya. Akhirnya aku masukin kata takdir di akhir liriknya. Itu permintaan mereka pure langsung? Iya, langsung. Jadi mereka udah waktu pas ketemu sama aku waktu itu, pokoknya aku pengen ada kata takdir. Oh ya siap. Waktu itu tinggal masukin aja kan. Bang Rian gak nanya kenapa pakai takdir? Nanya apa jawaban mereka? Nggak tahu, mereka bilang sih cuma pengen ada kata takdir gitu ya, jadi nggak ada alasan tertentu. Mungkin mereka punya niat yang baik ya untuk bareng-bareng. Tapi balik lagi, jodoh itu kan ada di tangan Tuhan ya. Kita nggak bisa memaksakan gitu. Kalau emang jodoh ya pasti jodoh. Kalau nggak, mau kita maksain kayak gimana ya nggak akan jodoh. Respon mereka, Bang kapan lagu Bilar Lesti? Aku sih kalau udah semuanya beres ya siap-siap aja, nggak ada yang susah. Semuanya mereka punya label, punya perusahaan rekaman yang menaungi masing-masing. Jadi aku juga kan pasti yang namanya lagu kan ada urusan yang lain-lain ya, ada bisnisnya gitu. Jadi tidak yang serta-merta itu istilahnya gratisan, enggak. Tapi kan aku kan juga punya manajemen juga, punya publisher yang menaungi aku sebagai pencipta lagu. Jadi urusannya itu tidak semudah yang netizen minta gitu. Kalau mereka kan udah tahu kalau udah jadi kan, tapi balik lagi mereka juga punya label. Itu yang jadi bukan menghalang tapi yang harus dilewati itu. Jadi ada beberapa hal yang harus dilewati. Tergantung, kadang-kadang nggak perlu terlalu lama sih, cuma yang lama di manajemennya. Jadi manajemennya tuh biasanya kan menyortir dulu, kan ada departemennya tuh ngelihat berbagai macam, atau ini ada bagus tapi Mas Yovie udah punya, ada Jody gitu, jadi nggak mau ada yang sama lagi. Karena Mas Yovie Mas Yovie udah ada karyanya sama Tiara, nggak mau ada yang sama lagi. Tiara gitu. Lalu ya Yura seperti Yura gitu, yang di karya untuk di Rosa seperti Rosa Raisa, atau Rio, Marcel, semuanya masing-masing punya positioning masing-masing dan gaya masing-masing. Itu sih yang agak cukup sulit itu aja. Jadi Aminda itu aku mendapatkan referensi. Jadi ada memang kan biasanya dari manajemen kami itu ada departemen yang untuk A&R gitu. Jadi untuk mencari artis baru. Itu biasanya ada sekitar berapa calon penyanyi dan bisa cari yang tipenya seperti ini, berbagai macam gaya. Ada yang R&B banget, ada yang hip hop, ada yang pop sekali, ada straight pop, ada yang gayanya agak unik dan itu
terakhir tuh biasanya kita milih 2 penyanyi dalam tem waktu sekitar 6 bulan gitu. Nah dari sekitar 126 gitu, itu terseleksi sampai 7. Nah salah satunya itu ada yang dari Aminda itu. Nah Aminda, tapi saya lihat contohnya kok ada unik tapi kayak belum gitu jelas. Akhirnya kita ditemui baru ketahuan, oh ini uniknya di sini. Dia mampu bercerita dan bertutur dengan cara yang sangat milenial, malah lebih generasi berikutnya. Jadi cara menyampaikannya tuh ada keunikan-keunikannya itu ketika tadi mengucapkan kata-kata tertentu, mengekspresikan itu yang membuat saya tertarik untuk memproduksinya. Jadi itu kurang lebih itulah. Dalam akhir-akhir ini kan saya juga sering mengeluarkan lagu di saat pandemi ini ya. Baik yang untuk ya tadi sebelumnya ada Arsi Jodi, ada Tiara, ada Ziva, ada Liodra, lalu sekarang ada Aminda, dan berikutnya ada siapa lagi. Jadi kalau launching aja kan nggak apa-apa gitu karena bisa dilakukan secara digital dan sebagainya. Tapi memang yang kekurangannya adalah kita nggak bisa perform live aja seperti dulu gitu kan, bisa nyanyi langsung seru-seruan. Sekarang ya kita berharap sambil moga-moga segera membaik, semoga semuanya sehat dan kita bisa kembali bekerja seperti biasanya. Moga-moga dia terus berjuang untuk musiknya karena kami hanya bisa membuatkan karya yang terbaik, musik yang terbaik, tapi semuanya tentu berpulang pada Aminda. Tekadnya, kemauannya, dan saya yakin dia punya passion yang kuat untuk itu karena kelihatan dia sangat cerdas dalam mengapresiasikan lagu. Bisa dibayangkan lagu karya Rian The Massive dipadukan atau menceritakan tentang cerita fenomenalnya Lesti dan Rizky Bilar. Wah, jadi penasaran pengen cepet-cepet denger seperti apa ya. Kemudian juga kalau bicara tentang bagaimana Yovie mengorbitkan penyanyi baru, pantas aja ya, nggak pernah ada yang gagal karena sesuai dengan karakter penyanyinya. Kalau begitu pemirsa, yaitu dia cerita-cerita dari selebriti Indonesia yang ada di E-Selebriti kali ini. Jangan lupa nonton terus E-Selebritinya setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 cuma di El Sinta TV. Dirasa kita undur pamit, sampai jumpa lagi, bye.